Hai, ketemu lagi di channel YouTube Belajar Bonsai bersama saya Isna ini. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk melihat hasil sambungan dari akar kimeng, itu saya sambung pucuk. Nah, seperti kita ketahui, untuk jenis-jenis ficus kalau kita tanam akar biasanya nggak mau tumbuh tunas. Biasanya saya pernah nyoba misalnya untuk jenis preh, saya tanam itu sampai 3 bulan dia nggak mati, akarnya tetap jalan, tetap seger, saya cuil seger tapi nggak pernah tumbuh tunas. Saya sering juga lihat di grup-grup bahwa memang ternyata akar jenis ficus itu sulit untuk tumbuh tunas. Jadi solusinya adalah disambung, ya. Biasanya untuk taman juga, kalau kita lihat taman itu biasanya nyari akar gantung beringin atau preh yang besar-besar, kemudian dipotong ukurannya udah besar, kemudian disambung dolar misalnya. Nah, untuk bonsai juga sama aja. Ini saya coba untuk akar kimeng yang gingseng, karena waktu itu saya potong akarnya, saya pikir sekalian saya nyobain sambung pucuk dan ternyata berhasil. Persentasenya cukup tinggi dan relatif mudah menurut saya. Jadi prinsipnya sama seperti nyambung jenis lain, misalnya sambung anting putri dengan bintaos atau apalagi yang sering disambung. Prinsipnya sama, batang bawahnya yang nanti jadi batang bawahnya, kebetulan ini akar yang jadi bawahnya cuman dibelah aja, kemudian disisipin, ya, disisipin kemudian diikat seperti ini, ya. Nah, untuk yang ini udah sekitar 2 bulanan, ini 2 bulanan, bahkan cenderung saya lupakan, saya baru lihat tadi sore, oh ternyata saya ada yang kemarin saya sambung, dan ini teman-teman kalau lihat juga masih ada bungkus plastiknya. Dan menurut saya ini juga waktu itu sekitar mungkin 1,5 bulan sampai 2 bulan itu menurut saya ini udah bisa dibuka plastiknya, pengikatnya. Oke, mungkin kita lihat dari dekat, kita coba buka ikatannya seperti apa setelah 2 bulanan. Oke, kita coba buka. Ini kebetulan saya pakai semacam apa ya namanya, plastik yang untuk wrapping itu, wrapping plastik, tapi memang dipotong pendek-pendek, memang untuk dipakai okulasi grafting seperti ini, ya. Nah, untuk yang ini kemarin waktu saya sambung, saya selipin 2 mata tunas. Jadi saran saya buat teman-teman kalau misalnya mau disambung, misalnya saran saya jangan hanya 1 mata tunas, tapi 2, minimal 2, bisa 3. Itu karena ada di salah satu pohon ini kemarin saya pasang 2, 3, kemudian satunya kering. Jadi kita punya cadangan lain. Jadi kalau mau mau disambung seperti ini, saran saya 2 atau 3 mata tunas sekaligus diselipin. Tujuannya untuk cadangan, ya. Jadi untuk cadangan kalau yang satunya mati, karena kita nggak tahu gagal atau berhasil, itu kita nggak tahu, jadi tetap kita pakai cadangan. Dan untuk nanti mau dipakai atau enggak itu terserah, yang penting hidup dulu, nanti bisa kita pilih kalaupun akhirnya misalnya mau kita buang atau misalnya nggak dipakai. Oke, ini relatif udah cukup kuat sambungannya. Saya pakai gunting, ini lebih mudah pakai gunting ini melepasnya. Oke. Nah, di awal ketika pertama kali kita sambung misalnya, itu saran saya, karena ini musim hujan, ya, jadi kebanyakan orang disungkup, tapi saya nggak disungkup, saya simpan di tempat yang teduh aja, ya. Dan
ini yang penting untuk penyiraman. Penyiraman saran saya jangan terlalu sering disiram kalau untuk sambungan seperti ini. Jadi medianya biarkan agak-agak kering ya. Kalau udah kering banget itu baru disiram medianya aja. Jadi itu kalau nggak pakai sungkup ya. Karena saya juga nggak pernah, memang nggak pernah pakai sungkup. Jadi hanya disiram sesekali. Misalnya ini kemarin mungkin cuma sekali seminggu saya siram. Jadi medianya semakin kering itu lebih baik ya. Lebih baik untuk merangsang dia nanti mendorong pertumbuhan tunas yang disambung ini ya. Oke. Nah, ini sambungannya udah bengkak di sini, ini tandanya udah bisa dilepas plastiknya. Plastik pengikatnya. Nah, untuk mengikat bisa pakai plastik es atau pakai tali rafia juga sebenarnya nggak terlalu masalah, yang penting rapat. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, nanti untuk perantingan percabangan nanti bisa belakangan. Oke, ini contohnya misalnya yang saya pakai 2 mata tunas ya, saya pakai 2, ini juga 2. Jadi untuk cadangan, nah, walaupun nanti akhirnya nggak dipakai, yang penting hidup semua, kita bisa pilih belakangan. Oke, jadi cara ini disambung dulu baru ditanam ya. Jadi ada potongan akar langsung disambung baru ditanam ya. Jadi nggak masalah seperti itu. Jadi langsung di awal sebelum penanaman langsung disambung, diikat seperti ini, dan sambungannya bisa dikurangi daunnya sebagian atau sedikit, atau disisakan pucuknya juga bisa. Tapi saran saya untuk jenis kimeng misalnya jangan dihabisin daunnya walaupun itu untuk disambung ya. Nanti baru kelihatan. Kalau udah 1 bulan misalnya mungkin 3 minggu 4 minggu dia masih segar, berarti ada kemungkinan untuk hidup. Biasanya 2 minggu itu kalau dia kering berarti dia mati, itu aja ya. Sambungannya kalau akarnya biasanya tetap hidup dan sebetulnya bisa diulangi ya, bisa diulangi kalau gagal. Jadi yang penting di penyiraman, simpan di tempat teduh. Siram jarang-jarang aja. Kalau misalnya udah kelihatan kering banget medianya itu baru disiram ya, mungkin sekali seminggu menurut saya udah cukup. Jangan sampai kena hujan langsung, jadi simpan di tempat yang teduh. Biasanya kalau nggak salah ini kemarin sekitar 1 bulan itu udah saya pindah keluar yang kena matahari langsung ya. Jadi ini alternatif lain kalau teman-teman misalnya pengen langsung punya batang bonsai yang besar, teman-teman bisa cari akar beringin, akar preh, yang mungkin akar gantung, nggak masalah, langsung dipotong, pilih yang kakinya bagus, kemudian disambung. Misalnya yang pengen punya dolar, pohonnya gede, misalnya bisa disambung dolar, sambung kimeng, atau sambung yang lainnya. Jadi ini alternatif. Dan ini kemarin percobaan saya karena akarnya saya pikir udah lumayan besar, sayang mau dibuang, saya pikir saya mau nyoba untuk nyambung juga. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin nanti kalau ada bahannya akan saya coba bikin videonya prosesnya. Tapi prinsipnya mudah, cukup dibelah karena ini kecil, saya belah 2 aja waktu itu, kemudian ambil pucuk, kemudian dilukai kayak dibentuk V ya, dilukai kemudian disisip aja, bisa 2 atau 3 pucuk itu langsung dimasukkan di selanya. Jadi ini akarnya langsung dibelah 2 aja nggak masalah ya, belah 2 kemudian diikat ya. Mudah-mudahan nanti saya ada bahannya, saya bikin prakteknya untuk cara sambungnya, tapi prinsipnya sama untuk semua jenis pohon. Cara sambungnya menurut saya sama aja. Dan di video lain sudah pernah dibikin untuk sambung mentaos, misalnya sambung mentaos dengan anting putri, kemudian ada sambung wahong dengan sambung wahong dengan sancang, udah ada videonya. Teman-teman bisa nonton, prinsipnya caranya sama dengan sambung akar seperti ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.